Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh utusan Ratu Balqis untuk membawa kembali hadiah-hadiah yang mereka bawa dari kerajaan Saba. Pesan Sulaiman dalam suratnya jelas, Ratu Balqis dan para pembesarnya harus datang menemui beliau sebagai orang-orang yang berserah diri wa atuni muslimin. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Sulaiman dari Ratu Balqis? Apakah sekedar tunduk kepada beliau atau ingin agar Ratu Balqis dan para pembesarnya serta penduduk Saba tidak lagi menyembah matahari seperti yang dilaporkan oleh Hudhud sebelumnya? Dalam surat yang dikirimkan tersebut, tidak ada perintah untuk menghentikan penyembahan matahari. Juga tidak ada perintah untuk menyembah Allah SWT semata. Sulaiman hanya melarang Ratu Balqis dan para pembesarnya berlaku sombong kepadanya dan memerintahkannya untuk datang berserah diri. Sebagai seorang nabi dan raja, tentu Sulaiman menginginkan kedua-duanya. Tetapi tentu beliau tidak boleh memaksa siapapun untuk masuk Islam. Maka langkah strategis yang dilakukan Sulaiman adalah menundukkan kerajaan Saba berada di bawah kekuasaannya. Dengan demikian ada jalan untuk menghentikan penyembahan matahari. Itu sebab para mufassir tidak menafsirkan kalimat wa atuni muslimin sebagai datanglah kepadaku untuk masuk Islam, tapi datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Nabi Sulaiman sama sekali tidak tertarik dengan persembahan rupa-rupa hadiah yang dikirimkan Ratu Balqis. Beliau menolaknya mentah-mentah, bahkan mengancam akan mengarahkan pasukan menyerang kerajaan Saba. Jelas sudah misi utusan Ratu Balqis gagal. Jika pasukan Sulaiman datang menyerang dengan kekuatan penuh, Ratu Balqis dan pasukannya tidak akan sanggup bertahan, apalagi mengalahkan bala tentara Sulaiman yang perkasa itu. Dengan demikian, kerusakan besar akan terjadi. Ratu dan para pembesar kerajaan akan digiring ke kerajaan Sulaiman sebagai tawanan yang hina. Ratu kembali berunding dengan para pembesar kerajaan dan kemudian mengambil keputusan akan datang langsung menghadap Raja Sulaiman. Ratu akan diiringi oleh pembesar kerajaan dan dikawal oleh pasukan secukupnya. Keputusan itu segera dikabarkan kepada Sulaiman melalui utusan berikutnya. Mendapat kabar bahwa Ratu Balqis akan datang, Nabi Sulaiman punya ide untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis dari istananya di Saba ke istana Sulaiman di Palestina. Sulaiman menanyakan kepada para pembesar kerajaannya, siapa yang sanggup memindahkan singgasana itu secepatnya sebelum Ratu Balqis dan rombongan datang. Allah SWT berfirman, berkata Sulaiman, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Menurut Muhammad ibn Ishaq, seperti dikutip Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya, setelah para utusan kembali dan melaporkan penolakan dan ancaman Sulaiman, Ratu Balqis menyatakan, aku sudah tahu bahwa Sulaiman itu bukan hanya seorang raja. Kita tidak punya kemampuan untuk menghadapinya. Kemudian Ratu mengirim utusan menyampaikan pesannya kepada Sulaiman, aku akan datang menemui engkau bersama para pembesar kaumku. Aku akan lihat apa titahmu dan apa agama yang engkau ajak kami mengikutinya. Setelah itu Ratu melakukan persiapan perjalanan. Singgasananya yang terbuat dari emas berhiaskan batu-batu mulia yakut, zabarjat, dan lulu. Dia perintahkan untuk dimasukkan dalam sebuah peti besar dengan penutup 7 lapis. Sepeninggal dia tidak seorang pun boleh membukanya, apalagi duduk di atas singgasananya. Setelah rombongan besar dari Yaman berangkat, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukan jinnya
untuk memantau siang dan malam perjalanan rombongan tersebut. Setelah dekat, Nabi Sulaiman menanyakan kepada para pembesar kerajaannya, siapa yang sanggup memindahkan singgasananya Ratu Balqis ke istana beliau sebelum ratu dan rombongannya sampai. Yang pertama menyatakan kesanggupannya adalah jin Ifrit. Dia sanggup memindahkan singgasana tersebut sebelum Baginda Sulaiman berdiri dari duduknya. Jika Nabi Sulaiman setuju, kemudian langsung berdiri, maka singgasana tersebut sudah berada di dalam istana beliau. Menurut M. Quraisy Shihab, Ifrit berarti yang sangat kuat lagi sangat cerdas, dan tidak dapat dicederai, tidak juga dapat terkalahkan. Biasanya kata ini hanya menunjuk kepada makhluk halus, dan bila digunakan menyifati manusia, maka itu dalam konteks persamakannya dengan makhluk halus itu. Belum lagi Nabi Sulaiman menjawab, muncul lagi tawaran yang lebih hebat dan lebih cepat. Kali ini datang bukan dari bangsa jin, tapi dari bangsa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Kalau jin Ifrit sanggup memindahkan singgasana itu sebelum Sulaiman berdiri dari duduknya, maka laki-laki yang punya ilmu Alkitab ini sanggup melakukannya dalam sekejap mata. Tentu saja tidak ada lagi yang akan bisa menandinginya. Al-Quran tidak menceritakan lagi jawaban Nabi Sulaiman. Begitu mata Sulaiman berkedip secara refleks seperti umumnya manusia, maka tiba-tiba singgasana Ratu Balqis sudah ada di hadapan beliau. Menyaksikan singgasana itu sudah ada di hadapan beliau, Sulaiman sangat bersyukur dan menyatakan bahwa ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada beliau untuk mengujinya apakah didapat bersyukur atau kufur. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Siapakah laki-laki yang menguasai ilmu Alkitab tersebut? Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.